Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmuddin akan mempresentasikan model kebijakan dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendahuluan. Dalam 2 dekade terakhir, kebakaran hutan menjadi perhatian dunia. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki paparan bencana kebakaran hutan terluas di dunia. Kebakaran hutan dan lahan ini mengemuka sebagai ancaman potensial pada sebagai sektor seperti lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebakaran hutan ini menjadi perhatian khusus masyarakat dunia setelah terjadinya bencana El Nino pada tahun 1997 sampai 1998 yang telah menghanguskan bumi seluas 25 juta hektar. Bencana ini dinyatakan sebagai bencana lingkungan terburuk sepanjang abad. Kebakaran hutan dianggap sebagai ancaman serius terhadap upaya pengembangan pembangunan berkelanjutan karena memberikan dampak negatif terhadap berbagai isu sektoral seperti rusaknya ekosistem, isu peningkatan emisi karbon, kesejahteraan masyarakat dunia, sampai pada terhambatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi global. Bahan dan metode. Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan ini merupakan disiplin ilmu yang diderivasikan dari riset operasi, kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu analisis sistem, dan terakhir berevolusi menjadi analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini dikembangkan melalui pendekatan rasional sistematis dalam kerangka pemilihan alternatif kebijakan. Elemen-elemen yang terkait dalam analisis alternatif kebijakan adalah sistem domain, yaitu ruang lingkup letak permasalahan muncul, proses pengambilan keputusan, dan pengaruh eksternal. Pendekatan yang digunakan dan pengembangan model analisis kebijakan dalam studi ini adalah model sistem dinamis. Model dikembangkan melalui 2 tahap. Tahap pertama dan dalam pengembangan model sistem dinamis adalah mengembangkan causal loop diagram atau CLD. CLD ini dikembangkan dari berbagai sumber seperti jurnal, proceeding, buku literatur, majalah ilmiah, dan sumber ilmiah lainnya. Menurut Walker, tahun 2000, analisis kebijakan dapat disusun melalui 8 tahap, yaitu A. Identifikasi permasalahan. Identifikasi masalah serta mendefinisikan batasan analisis permasalahan. B. Penentuan tujuan. Menentukan tujuan dari setiap sektor dalam sistem. C. Menentukan kriteria. D. Memilih alternatif. E. Analisis alternatif. F. Perbandingan alternatif. G. Penerapan prosedur baru. H. Memonitor penerapan kebijakan yang diambil dan dipastikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tahap kedua yang dilakukan adalah pengolahan data numerik dari data yang berhasil dikumpulkan. Data numerik tersebut digunakan untuk menjelaskan secara matematis hubungan dari setiap variabel yang telah dikembangkan pada CLD. Selanjutnya CLD ditransformasikan menjadi diagram yang lebih detail, yaitu berupa stock and flow diagram atau SWD. Tahap ketiga yang dilakukan adalah verifikasi dan validasi model. Verifikasi model merupakan tes yang dilakukan pada model untuk melihat kemungkinan inkonsistensi dimensi variabel. Verifikasi dilakukan secara instan. Hasil pembahasan berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa aktor dan kepentingan yang terlibat langsung pada aktivitas penanganan bencana kebakaran telah berhasil dikonstruksikan causal loop diagram gambar 2. Sebagai model konseptual yang digunakan dalam pengembangan model sistem dinamis, dalam diagram tersebut melibatkan beberapa variabel penting yang dapat mempengaruhi tingkat keparahan bencana kebakaran di Indonesia. Meningkatnya jumlah luasan yang terbakar akan mendorong pemerintah melakukan tindakan ekstra pemadaman. Upaya pemadaman yang agresif dapat mengurangi jumlah titik panas. Dengan berkurangnya jumlah titik panas secara langsung akan mengurangi area luasan yang terbakar. Siklus ini bersifat mencari titik keseimbangan, sehingga siklus ini dapat dikategorikan sebagai balancing loop. Berdasarkan CLD yang telah dikembangkan, selanjutnya dilakukan pengembangan model sistem dinamis dengan mengkonstruksi stock and flow diagram. Melalui SVD, hubungan dari tiap variabel didefinisikan lebih detail. Model yang telah dikembangkan. Berdasarkan model yang telah dikembangkan, tidak ditemui adanya indikasi kesalahan satuan atau unit maupun dimensi saat model tersebut dijalankan. Selanjutnya, untuk validasi model telah dilakukan serangkaian tes yang meliputi historical fit, uji kondisi ekstrim, dan analisis sensitivitas. Berdasarkan uji historical fit, model yang telah dibangun menunjukkan performa baik yang ditunjukkan dengan tingkat kesalahan sebesar 8,05%. Pada uji kondisi ekstrim, model tersebut cukup tangguh dengan meningkatkan secara ekstrim nilai pada variabel cuaca, aktivitas pembakaran lahan, dan anggaran pemerintah dalam pencegahan bencana kebakaran tetap memberikan perilaku yang sama sebagai variabel tersebut dalam kondisi tidak ekstrim, dan model ini cukup sensitif ketika dilakukan perubahan pada variabel-variabel mungkin. Ada 2 strategi yang dapat diimplementasikan, yaitu strategi supresif dan strategi preventif.
Skenario yang dikembangkan dalam ini strategi disajikan pada tabel 1. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan hingga tahun 2023, dapatkan bahwa SCE-4 memberikan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan skenario yang lain. SCE-4 dengan memberikan proporsi 70% strategi preventif dan 30% strategi supresif mau menekan tingkat keparahan bencana kebakaran. Dengan angka prediksi 16,716 titik panas dan 953.776 hektar. Jika cermati hasil simulasi yang dilakukan, hilang besar kemungkinan dipengaruhi oleh efek El Nino. Hasil simulasi yang telah dilakukan untuk keempat skenario, baik untuk prediksi luasan tebakan maupun kemungkinan munculnya titik panas hingga tahun 2003 disajikan pada tabel 2. Hasil simulasi dari model yang telah dikembangkan selanjutnya disajikan dalam plot grafik untuk prediksi luas lahan yang mungkin terbakar hingga tahun 2023. Plot tersebut dapat dilihat pada gambar 4. Sedangkan melalui simulasi yang telah dilakukan untuk prediksi kemunculan titik panas hingga tahun 2023 disajikan pada gambar 5 sebagai berikut. Berdasarkan hasil simulasi SCE-2 dengan peningkatan anggaran untuk strategi preventif memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan potensi kebakaran dibandingkan dengan peningkatan anggaran untuk strategi supresif. Perilaku ini juga didukung dengan simulasi SCE-3, di mana ketika proporsi anggaran untuk strategi preventif ditingkatkan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya pengendalian potensi terjadinya bencana kebakaran. Untuk skenario PAU menunjukkan tidak adanya dampak yang signifikan dalam pengendalian potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, skenario PAU hanya mampu menekan sedikit di bawah angka luasan area yang terbakar pada tahun 2019. Namun secara umum, memang penambahan anggaran dalam penanganan bencana kebakaran berpotensi untuk menurunkan prediksi angka kebakaran. Kesimpulan, model sistem dinamis yang dikembangkan dapat digunakan untuk prediksi kemungkinan 18 terjadinya kebakaran nasional melalui parameter luasan hutan yang terbakar serta kemunculan titik panas dengan tingkat kesalahan model 8,65%. Kebijakan dengan pendekatan preventif membutuhkan biaya dan tenaga yang relatif besar, namun cukup efektif dalam menekan potensi terjadinya bencana kebakaran jangka panjang. Sementara strategi supresif kurang efektif untuk menekan potensi terjadinya bencana kebakaran untuk jangka panjang. Strategi ini hanya akan efektif ketika titik panas sudah mulai bermunculan. Dengan demikian, kedua strategi ini harus dikombinasikan agar menghasilkan dampak yang optimal dalam upaya menekan potensi terjadinya bencana kebakaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.